Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini itu sebuah fasal. Arkanul imani, adapun beberapa rukun iman. Sittatun, itu 6. Al-tu'mina, yaitu bahwasannya beriman siapa kamu. Billahi, dengan Allah. Wa malaikatihi, dan dengan malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah. Wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir. Wa bil qadari, dan dengan ketetapan. Khairihi, ya bagusnya ketetapan. Wa syarrihi, dan jeleknya ketetapan. Minallahi, dari Allah Ta'ala, halnya maha luhur siapa Allah. Faslun, arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya, rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Kepada kitab-kitab Allah. 4. Kepada rasul-rasul Allah. 5. Kepada hari kiamat. 6. Kepada ketetapan Allah, baik dan buruknya itu dari Allah. Jadi pasal di sini menjelaskan tentang rukun iman, tentang wajib dan hakikatnya rukun iman. Arkanul imani sittatun, yaitu rukun iman itu ada 6. Kalian wajib mengetahui, mempercayai dan meyakini ke-6 rukun iman ini. Yang pertama ada al-tu'mina billahi, yaitu beriman kepada Allah. Allah itu Tuhan kita, jadi kita wajib percaya adanya dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah, selain Allah sendiri, Allah mengutus 10 malaikat Allah yang wajib kalian ketahui juga dan kalian yakini tentunya. Dan kalian harus percaya bahwa ke-10 malaikat itu ada. Lalu yang ketiga ada wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab yang Allah turunkan ada 4. Yang pertama Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir Al-Quran. Kalian harus mempercayai bahwa keempat kitab tersebut bisa kita jadikan pedoman untuk hidup. Yang keempat ada warusulihi, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Rasul diturunkan oleh Allah untuk diutus untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada umat manusia, agar manusia bisa hidup dengan jalan yang benar. Yang kelima ada wabil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir. Yang keenam ini kita harus iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu di mana bumi dan seluruhnya alam semesta dihancurkan. Jadi hari itu pasti akan datang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang terakhir ada wabil qadari, iman kepada ketetapan. Jadi Allah menghidupkan manusia sudah dengan takdirnya masing-masing. Di sini khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Jadi mau takdir baik ataupun takdir buruk, itu semua minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi kalian harus menerimanya. Alhamdulillah, untuk awaliyah Nur Hidayah kelas 11 Bismen, dalam segi bacaan sudah bagus, baik, malah tidak ada kekeliruan di sana. Dan dari pemahamannya juga bagus sekali, sangat baik. Namun ada dari segi pemaknaan yang agak kurang tepat, dari pemaknaan. Dalam tadi saya melihat tadi arkanul iman sittatun, rukun-rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu minabillah, dalam pemaknaannya yang kurang tepat dari saudari Awaliyah, antu minabillah, bahwasanya beriman siapa kamu. Yang kami tahu kalau dalam lafaz tu'mina, taknya dalam lafaz tu'mina itu beda makna. Taknya itu menunjukkan muannas wa ibah. Jadi yang lebih tepat dalam lafaz antu'mina itu maknanya antu'mina, beriman, bahwasanya beriman siapa orang billahi,
kepada Allah. Bukan antu'mina, nanti jadinya itu fil amar, bukan fil mudhari lagi. Antu'mina, berimanlah siapa kamu, berarti itu fil amar, menunjukkan perintah. Kalau fil mudhari tidak menunjukkan perintah. Dalam segi nahwu sorof harusnya lebih ditingkatkan lagi dalam masalah fi'il, terutama fi'il, karena fi'il ini banyak di kitab-kitab itu fi'il. Fi'il tadi ya, kayak labat antu'mina itu kan kenal fi'il. Jadi harus bedakan antara fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Karena ini bedanya maknanya sudah berbeda semua. Kalau fi'il madi ini maknanya ada sendiri, fi'il mudhari ada, fi'il amar juga ada sendiri. Dalam segi penjelasan sekarang, kalau dalam segi penjelasan sudah sangat baik, namun ada yang kurang lengkap lah penjelasannya dalam lafadz wa kutubihi. Saya melihat dari lafadz kutubihi aslinya harus diperjelas semua, tapi saya melihat yang lebih bagus itu adalah lafadz wa kutubihi, dari kitab-kitabnya Allah. Yang kita tahu kitab-kitabnya Allah itu ada 4, kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Jadi barang siapa yang tidak beriman dari salah satunya, ini kalau menurut kitab yang kami pelajari dari Sulam Taufik itu sudah murtad. Tidak mengimani satu kitab saja dari kitab yang 4. Kita iman pada Al-Quran tapi tidak iman pada Injil atau Taurat atau Zabur, maka itu sudah dianggap murtad akwal. Mungkin hanya itu saja. Dan untuk awaliyah kedepannya itu lebih dipergiat lagi dalam belajar, cara menyampaikannya kepada orang. Dan yang terpenting itu dalam segi nahwiyahnya. Nahwiyahnya itu kalau sudah salah nahu nanti bisa fatal karena bisa salah mengartikan kitab. Mungkin hanya itu saja. Menutup. Dari reaction saya. Kalau ada kekeliruan mohon maaf, itu dari saya sendiri. Kalau ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.